Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa belajar. Silahkan Ketua pimpin doanya. Agil. Saya ketua SD tadi, Bu. Aziz, silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita agar diberkahi kegiatan kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan judul Toleransi Beragama. Tujuan kita mempelajari toleransi beragama yaitu siswa mampu membiasakan perintah untuk bersikap toleransi sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua, siswa mampu mengamalkan sikap peduli dan toleran. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dan yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Jadi sekarang, sebelum kita lanjut ke pengertian, siapa yang bisa memberikan pengertian dari toleransi itu apa? Saling Apa itu menghargai ya, Bu. toleransi? Saling menghargai, Ya, Bu. bagus. Ya, saling menghargai. Agil, bagus. Yang lain? Saling menghormati, Bu. Ya, bagus. Sufi. Yang lain? Asbi? Saling menghargai dan menghormati agama masing-masing. Ya, itu gabungan dari Agil dan Sufi ya. Mantap. Saling menghargai dan saling menghormati. Kita lihat dulu materinya, setelah itu baru nanti kita akan diskusi. Perhatikan, kita akan bahas Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelum kita membaca sama-sama, mari kita dengarkan bacaan sebagai berikut. Ikuti Ibu ya. Ya, Bu. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kita lanjut artinya. Coba
Aziz, silakan baca Bu. artinya. Artinya, satu, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, Bu. Ya, Gus. Siapa yang bisa menjelaskan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? Tentang larangan toleransi di dalam akidah dan ibadah. Artinya ada batasan dalam toleransi itu, Bu. Ya, Karena di bagus. situ diakhiri bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya Oke. tidak boleh digabung atau dicampur adukan dalam keyakinan, dalam beribadah, dalam akidah. Ya, Cuman Bu, tidak boleh saling mengganggu. Gitu Bu, yang saya pahami nih, Bu. iya, betul. Coba lihat, ini penjelasan dari ayat 1 sampai 2 ya, yang tadi sudah kesimpulannya disampaikan sama Gofur. Ayat 1 sampai 2 itu secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir. Selanjutnya, penjelasan ayat 3. Allah SWT menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Itu penjelasan ayat yang ketiga. Selanjutnya penjelasan ayat 4 sampai 5. Pada ayat ini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-berubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah SWT, sedangkan cara beribadah orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan penjelasan yang terakhir, pada ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak semuanya? Tanya, Bu. Ya, Sufi silakan, apa yang mau ditanyakan? Oh, dari ayat tadi kita membahas tentang toleransi. Ya, Nah, yang mau ditanyakan, toleransi di dalam ayat tersebut seperti apa contohnya, Bu? Tadi kalau kan, ya, ya Bu, itu saja Bu. dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 tadi sudah dijelaskan juga oleh teman kita ya. Jadi di sini tidak boleh mencampur adukan ibadah. Ibadah seorang muslim dengan ibadah non-muslim itu berbeda. Tuhannya berbeda, caranya juga berbeda. Makanya tidak boleh digabungkan.
Jadi harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, seperti itu, Sufi. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain Ada Bu, yang mau bertanya? ada Bu. Saya Bu. Ya, silakan. Hasbi ya. Bu, Ya. Zulfendri Bu. Oh, Zul. Ya, silakan Ya. Zul. Yang termasuk orang-orang kafir itu siapa saja Bu? Apakah orang Kristen, Hindu, Buddha itu orang kafir atau termasuk kita yang Islami termasuk juga ada yang kafir atau gimana Bu? Hanya itu ya Bu. Ya. Bagus pertanyaannya. Kalau dalam konteks di sini, yang dimaksud kafir itu adalah yang di luar umat Islam. Tuh. Jadi mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, nah, itu namanya kafir. Dia karena bukan agama Islam ya. Seperti itu. Kok disebut kafir, Bu? Kafir itu apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Apa itu maksudnya kafir itu? Saya Bu, yang jawab Bu. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Hasbi, silakan. Kafir itu adalah orang yang menolak daripada ajaran agama Islam dan tidak mau dia mengakui ajaran agama Islam. Kafir Bu. Ya. Nah, itu jawaban dari Hasbi. Bu, Sudah paham? Ya? bagaimana dengan orang Islam Bu yang dia Islam Ya. tapi tidak menjalankan Islam dia sendiri Bu? KTP itu namanya tuh. Ah ya. Contohnya apa? Ya mungkin dia tidak sholat, tidak Ya. puasa. Nah, itu Ya. ya contoh ya Bu. Oke. Kalau ada sebuah hadis yang menjelaskan, saya lupa riwayat siapa ya. Orang Islam yang tidak sholat itu bisa disebut juga dengan kafir. Karena yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Ya, Nah, itu ada hadisnya. Mungkin nanti bisa kita cari ya. ya, makasih Bu. Ya Pak, ya Zul. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada Bu, udah pas Bu. Udah pas Bu. Lulu, sudah Kan- paham? Bedanya orang kafir sama non muslim Ibu. Bedanya bahasanya, Gofur. Sebab sekarang nggak boleh bilang kafir katanya Bu, bilang non muslim. Ya. Ya itu yang bahasa beda halusnya. bahasanya saja. Bahasa halusnya non muslim. Tapi pada dasarnya kalau di ayat itu sama semua kafir ya. Bahasanya kafir. Kalau kafir radikal kan nanti. Iya, benar juga tuh. Siapa yang bisa menyimpulkan apa namanya perilaku orang yang toleran dalam beragama? Siapa yang bisa memberikan contoh real yang zaman sekarang? Kalau misalnya punya tetangga orang berbeda agama, saling menghormati, tidak saling mencaci. Ya, bagus. Apalagi? Saya Bu. Ya, Zul. Ya. Ketika umat Kristen melaksanakan ibadahnya, orang Islam tidak ada mengganggu, tidak ada bom-boman. Kemudian sebaliknya juga begitu, ketika umat Islam sedang ibadah, umat-umat yang lain tidak mengganggu. Malah mereka memberi keamanan, misalnya menjadi tukang parkir dan lain sebagainya, Bu. Salam ya Pak. Ya, mantap. Jawabannya mantap ya. Terima kasih, Bu. Iya. Ini yang lainnya mana nih? Hafiz, bisa memberikan contoh? Pak Hafiz tidur, Bu. Hafiz tidak muncul. Absen dia Bu. Sudah paham semua ya?
Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham sekarang Ibu mau membentuk kelompok. Agil sama Hasbi, Lulu dengan Aziz, Zul dengan Sufi, Gofur dengan Hafiz. Silakan kalian simpulkan yang sudah kita pelajari tadi. Apa yang dapat kalian simpulkan dari yang kita pelajari tadi? Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti kita presentasikan satu-satu ya ke depan. Untuk saya Supi aja, Bu. Boleh. Didiskusikan bersama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya Supi nyampaikan, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dari kelompok masing-masing, sampaikan. Terus kelompok lain menanggapi ya, atau boleh bertanya. Ya, silakan dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 siapa? Agil? Lulu. Agil sama Hasbi ya? Dari pelajaran kita dari awal sampai akhir itu apa yang bisa diambil kesimpulan dari materi yang sudah Ibu kasih? 1. Kesimpulannya bahwa toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati dalam hal perbedaan agama. Yang kedua, menghargai dan menghormati, tidak menggaduh ketika mereka sedang melaksanakan kegiatan. Yang ketiga adalah boleh kita melakukan hubungan tetapi hanya sebatas muamalah atau bidang sosial saja. Tapi dalam kita itu tidak diperbolehkan. Sekian. Oke. Yang kelompok lain ada yang menanggapi dari yang disampaikan? Sudah jelas, Lulu? Ya, Bu. Ya. Kelompok lain ada yang menanggapi? Bertanya, Bu, kepada Hasbi, Bu. Ya, silakan. Gini, Saudara Hasbi. Ya. Tadi saudara menyampaikan boleh toleran itu dalam hal muamalah. Ini saya kurang paham, tolong Pak Hasbi, Saudara Hasbi menjelaskan bidang muamalah yang boleh itu seperti apa gitu. Bidang muamalah silakan. Itu adalah kayak seperti kita bertetangga dengan orang muslim. Enggak jelas suaranya Hasbi, kurang besar. Kita diperbolehkan, kedengaran Bu? Ya, sudah dengar. Kita diperbolehkan dalam muamalah itu seperti hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, seperti bertetangga, ataupun kita bertegur sapa, ataupun kita dalam hal membangun atau mempertahankan wilayah kita. Yang mana di dalamnya itu seperti ada sifat gotong royong dalam hal kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Mas B, kalau di munakahat boleh enggak? Munakahat janganlah, nggak boleh itu. Itu kan dalam hal ibadah, munakahat itu kan boleh. Nah, munakahat itu kan bidang ibadah. Kalau nikah kalau nikah beda agama tentu tidak sah. Berarti batal saya nikah dengan orang beda agama ya. Batal lah, kecuali kalau seandainya dengan orang mentawai mu'alaf baru nggak batal sah. Oke. Sudah jelas Pak Zul? Sudah, alhamdulillah, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya?
tadi kita sudah diskusi dan sekarang kita memberikan kesimpulan, menegaskan ya, bahwa toleransi itu tidak boleh dalam akidah. Dalam ibadah. Ya, dalam ibadah, dalam akidah. Yang boleh hanya dalam bermuamalah. Siap. Paham sampai di sini ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi jangan pula kawannya ke gereja, kita ikut ke gereja. Nah, itu tidak boleh. Jadi toleransi ini hanya berlaku untuk bermuamalah saja, tidak dalam akidah. Nah, kalau untuk ibadah ya masing-masing ya. Mungkin sampai di sini dulu. Baiklah. Ibu akan berikan tugas. Silahkan kalian amati. Nanti Ibu kasih ininya ya. Formatnya lewat WA. Silakan kalian amati tetangga samping rumah kalian. Terus kalian tulis mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan toleransi itu seperti apa. Siap semua ya? Siap, Bu. Oke. Baiklah. Sampai di sini dulu perjumpaan belajar kita, materi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.